Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, kita berjumpa kembali pada hari ini, yang mana tiba saatnya bagi kita untuk belajar bersama mengenai sebagian kecil daripada firman Tuhan, yang mana pada malam hari ini kita akan belajar mengenai bagaimanakah caranya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita mengikut Tuhan bukan baru kemarin sore, tapi kita mengikut Tuhan ada yang setahun, 2 tahun, bahkan seperti kami, seperti saya, sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu timbul dalam hati saya suatu pertanyaan. Seandainya hari ini kita meninggal dunia, apakah kita yakin untuk masuk surga? Kalau saya mengatakan yakin. Lalu, ada pertanyaan yang kedua. Kita akan bertanya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Lalu apa jawabannya? Pertanyaan itu mengatakan, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Jawabannya adalah harus. Kenapa saya bisa berkata demikian? Yang pertama saya mengatakan yakin masuk surga, dan yang kedua harus. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, selalu kita memegang janji Tuhan. Dan Tuhan jika berjanji tidak pernah ingkar. Seperti hanya yang tercantum, yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Itulah saudara janji Tuhan. Makanya saya mengatakan yakin, seperti hanya yang tercantum di dalam Alkitab, yaitu di dalam Roma 6 ayat 23b mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah saudara, janji-janji Tuhan. Jika kita memegang janji Tuhan dan kita yakin serta percaya, maka segala sesuatu itu pasti akan terjadi. Demikian juga saudara, seperti dikatakan, hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Saudara, jika kita bekerja, kita bisa mendapatkan upah. Karena apa kita mendapatkan upah? Karena kita berusaha, kita melakukan suatu pekerjaan. Namun hidup yang kekal bukan karena usaha kita. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya ulangi, sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ingat saudara, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Oleh karena itu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, hidup kekal adalah karunia daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Namun, bukan setiap kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena apa? Ada suatu penghalang. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah itu? Tiada lain dan bukan adalah dosa. Apakah dosa itu? Dosa adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Seperti halnya mencuri, mabuk, berzina, marah, sirik, dengki, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak Tuhan kenan. Seperti yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 23. Inilah yang menghalangi kita, yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah saudara, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, inilah saudara, yang menghalangi kita untuk tidak bisa mendapat anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan anugerah, hidup yang kekal daripada Bapa yang baik, Bapa yang kasih, Bapa yang sempurna, maka kita pun harus hidup sempurna. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 48 yang berbunyi demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itulah saudara, kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Biarlah sedikit daripada pelajaran hari ini mengenai kehidupan yang kekal, yang merupakan anugerah daripada Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kita, sehingga untuk masa-masa yang akan datang, kita boleh semakin hari semakin yakin dan percaya akan segala janji-janji Tuhan. Karena Tuhan itu adalah iya dan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.